Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari sekarang adalah teks fabel. Apa sih teks fabel itu? Untuk mengetahuinya kita mulai aja yuk. Pengertian fabel. Secara etimologis, fabel itu berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Nah, teks fabel adalah teks yang menceritakan kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita fabel juga sering disebut dengan cerita moral, karena cerita di dalam teks fabel itu mengandung pesan moral atau pesan yang berkaitan dengan moral. Nah, ini adalah pengertian dari teks fabel. Jadi, teks fabel ini isinya adalah cerita hewan atau binatang. Tapi, hewan-hewannya itu memiliki perilaku yang menyerupai manusia seperti kita. Misalnya, ada gajah yang bisa bicara, singa yang bisa bernyanyi, atau misalnya katak yang bisa menari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa saja sih ciri-ciri dari fabel. Ciri pertama yaitu diceritakan dengan alur yang sederhana. Nah, kalau kita membaca atau mendengarkan cerita fabel, kita pasti mudah memahami isi ceritanya karena alurnya dibuat sangat sederhana dan mudah dipahami. Ciri yang kedua, ceritanya itu adalah cerita fiksi yang dikembangkan berdasarkan khayalan belaka. Jadi ceritanya itu tidak benar-benar terjadi, tidak nyata ya. Jadi ceritanya itu adalah cerita rekayasa yang dibuat-buat. Lalu ciri yang ketiga yaitu teks fabel merupakan tradisi lisan, tetapi kekinian dialihkan ke dalam tulisan. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya fabel ini sering diceritakan melalui lisan ya, dengan cara didongengkan gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai masuk ke dalam bentuk tulisan. Lalu yang selanjutnya, ciri fabel yang keempat menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh manusia ya. Jadi nanti tokohnya itu binatang yang watak dan budinya itu seperti manusia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada struktur teks fabel. Ada 4 struktur teks fabel. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah pendahuluan yang berisi pengenalan tokoh dan latar tempat, waktu, juga suasana. Atau kita bisa singkat yaitu tewas. Tewas itu adalah tempat, waktu, dan suasana. Jadi di bagian orientasi ini hanya ada pengenalan saja. Misalkan disebutkan tokohnya siapa, latar tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasananya seperti apa. Jadi ini hanya pengenalan awal saja. Lalu masuk ke struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi ini berisi pengenalan masalah atau konflik dan klimaks cerita. Jadi dari awal mula masuknya masalah sampai ke klimaks permasalahannya itu ada di bagian komplikasi. Lalu yang ketiga ada strukturnya resolusi. Resolusi ini berisi pemecahan masalah atau tahap penyelesaian masalah. Nah, sebelumnya ada komplikasi mulai dari awal muncul masalah sampai klimaks. Nah, di resolusi ini bagian pemecahan masalahnya. Lalu yang terakhir ada struktur koda. Koda ini adalah bagian penutup cerita yang berisikan pesan-pesan dan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel ya. Kan dari awal kita sudah mengetahui bahwa fabel itu mengandung nilai moral. Nah, di bagian koda ini biasanya disisipkan nilai-nilai moral tersebut. Nah, kalau kita singkat struktur teks fabel ini kita bisa sebut dengan okrek. Okrek yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda.
Itulah materi yang ingin Bunda sampaikan pada kesempatan kali ini. Bunda ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ananda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.